Berikut adalah dialog dalam bentuk drama dan lagu yang terdiri dari 6 orang karakter serta Pak Adi sebagai dosen dengan topik pestel dan bisnis perusahaan. Keenam mahasiswa yaitu si cantik, si jelita, si cuek, si paling tahu, si periang, dan bujang sedang berdiskusi tentang pestel dan bisnis di kafe dekat Universitas Pancabakti. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Pak Adi di ruangannya untuk bertanya lebih lanjut. Hai teman-teman, apa kalian sudah memahami materi tentang pestel dan hubungannya yang diberikan materi Pak Adi tadi? Aku agak sedikit bingung sih. Coba jelaskan lagi apa itu pestel. Pestel itu singkatan dari political economy, social technological, environmental, dan legal, faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan yang mempengaruhi jalannya bisnis. Betul. Kita harus memahami pestel agar bisa mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Wah, itu pasti penting ya. Tapi bagaimana caranya menganalisis pestel? Kita harus mengidentifikasi setiap faktor pestel dan juga melihat dampaknya terhadap bisnis perusahaan. Iya benar, contohnya faktor politik bisa berupa kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan sebagainya. Lalu faktor ekonomi seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat. Oke, aku mulai paham. Terus, bagaimana kaitannya dengan perusahaan? Nah, ini yang penting. Perusahaan harus bisa memanfaatkan peluang dan meminimalisir ancaman dan faktor pestel. Misalnya, jika teknologi berkembang pesat, perusahaan bisa memanfaatkan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Betul. Atau jika ada perubahan regulasi, perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Wah, kayaknya kita harus segera menemui Pak Adi untuk tanya-tanya lebih lanjut. Ayo ke ruangan Pak Adi. Tunggu dulu. Sebelum menemui Pak Adi, ada baiknya kita nyanyi dulu untuk menghilangkan stres. Wah, ide yang bagus. Apa lagunya, Pria? Ya, lagunya tentang analisis pestel. Nih, aku kasih dari lagunya, yuk kita nyanyi bersama-sama. Berikut adalah gambaran di mana mereka menyanyikan lagu bersama di kafe dekat Universitas Pancabakti. Pestel faktor eksternal nan penting, politik, ekonomi, sosial tak kalah menarik. Teknologi, lingkungan, berbeda juga mempengaruhi bisnis. Itu yang harus kita tahu. Analisis pestel, strategi jitu, manfaat peluang, minimalisir risiko, adaptasi dan inovasi. Faktor pestel saling terkait, membutuhkan pemahaman yang mendalam agar bisnis perusahaan terus maju dan dapat bersaing di pasar yang dinamis. Analisis pestel, strategi jitu, manfaatkan peluang, minimalisir resiko, adaptasi dan inovasi, kunci utama menjadi perusahaan yang unggul. Thank you. Setelah selesai bernyanyi, mereka semua bergegas menuju ruang Pak Adi. Kalian datang semua. Ada yang bisa Bapak bantu? Pak, kami masih bingung dengan materi pestel yang Bapak sampaikan. Misalkan Bapak jelaskan lebih rinci. Tentu dengan senang hati. Jadi pestel itu adalah
kerangka analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang ada di mempengaruhi bisnis perusahaan. Apakah Bapak bisa memberikan contoh dari faktor tersebut? Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Faktor yang pertama yaitu faktor politik. Ini mencakup stabilitas pemerintah dan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. Lalu faktor ekonomi apa saja yang termasuk di dalamnya? Faktor ekonomi tersebut meliputi kondisi makroekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Terus faktor sosial apa saja yang perlu diperhatikan? Faktor sosial yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan demografi, gaya hidup, dan budaya, dan preferensi dari konsumen. Wah, ternyata cukup kompleks ya Pak. Lalu teknologi, lingkungan, dan legal? Benar, cukup kompleks. Faktor teknologi mencakup perkembangan inovasi dan adopsi teknologi. Faktor lingkungan terkait isu-isu lingkungan hidup. Dan faktor legal berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi semua faktor pastel ini dianalisis dan untuk mengembangkan strategi bisnis ya Pak. Ya, betul sekali. Perusahaan harus mampu melintasi peluang dan ancaman dari faktor-faktor pastel, lalu merumuskan strategi yang sesuai. Kami jadi paham sekarang, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Semoga kalian bisa menerapkan pemahaman pastel ini dengan baik ya. Suasana menjadi lebih riang setelah penjelasan dari Pak Adi. Lalu mereka pun bersama-sama untuk bernyanyi. Kita belajar bersama, saling berbagi ilmu. Analisis pastel, tahu faktor eksternal, Politik, ekonomi, sosial, teknologi yang canggih. Lingkungan legal, kunci sukses bisnis yang tinggi. Terima kasih Pak Adi, penjelasan yang jelas. Kami jadi paham dan tak lagi bingung dan gelisah. Senang melihat semangat kalian. Terus terapkan dan belajar analisis pastel dengan baik ya. Ya baik Pak. Pak Adi, setelah memahami pastel, kami jadi ingin tahu lebih lanjut tentang analisis perusahaan. Apa yang perlu diperhatikan? Bagus sekali pertanyaannya. Analisis internal perusahaan juga sangat penting dilakukan. Analisis internal fungsi keunggulan bersaing, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi ini identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kemudian strategi yang tepat bisnis pun akan barokah. Jadi apa saja yang termasuk dalam internal Pak? Dalam analisis internal, kita perlu melihat sumber daya perusahaan, baik sumber daya manusia, finansial, fisik, maupun teknologi. Lalu bagaimana dengan kapabilitas dan kompetensi inti perusahaan? Kapabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya secara efektif. Kompetensi ini inti adalah keunggulan unik yang sulit ditiru pesaing. Agar bisa menyusun strategi yang tepat, apa yang harus yang kita identifikasi? Kita perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan untuk dioptimalkan dan kelemahan untuk diperbaiki. Pak, analisis internal ini juga sangat penting ya Pak. Kami jadi cukup paham. Betul sekali, analisis internal dan eksternal akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang kompetitif. Terima kasih Pak Adi, penjelasan Bapak sangat membantu untuk memahami hal ini. Nah, sekian dari drama dan juga beberapa lagu yang sudah kami buat. Terima kasih sudah menonton. Semoga mendapatkan manfaat tentang belajar analisis lingkungan bisnis bersama kami. Terima kasih. See you next time.